Pernah nggak kamu ngerasa kayak orang paling biasa di dunia? Kayak kamu nggak punya satupun kelebihan yang bisa dibanggakan. Lihat orang lain, ada yang lebih pintar, berbakat, sukses. Sementara kamu, stuck di tempat yang sama, nggak ada perkembangan. Banyak kita temukan di sekitar kita tentang orang tua yang membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Kayak selalu dibandingkan sama kakaknya yang serba bisa. Kakaknya bintang kelas, jago olahraga, aktif di organisasi, sementara dirinya biasa aja, nilai pas-pasan, nggak pernah menang lomba, apalagi dapat pujian. Dan setiap kali dia mencoba sesuatu, selalu aja gagal, sampai akhirnya mulai percaya bahwa dia memang tidak memiliki kelebihan dalam diri. Tapi tahu nggak, ada satu hal yang sering kita lupa, kelebihan itu bukan cuma soal yang bisa dilihat orang lain. Kadang kelebihan itu ada di hal-hal kecil yang selama ini kamu lakukan tanpa sadar. Hal yang kamu anggap sepele bisa jadi justru kekuatan terbesar kamu. Dan kalau kamu masih bingung, sebenarnya saya punya kelebihan apa sih? Tenang, nanti di akhir video saya bakal bantu kamu buat nemuin potensi terbaik dalam diri kamu, supaya kamu bisa maksimal dan jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak orang paling biasa di dunia? Kayak hidup kamu tuh nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Kamu nggak jago akademik, nggak punya bakat spesial, nggak ada pencapaian gede, dan kalau dibandingkan dengan orang lain, ya rasanya kecil banget. Ngerasa kayak hidup kamu gini-gini aja. Sementara orang lain kayak sukses terus, punya hidup yang seru, penuh pencapaian. Kalau kamu pernah ngerasain ini, santai. Kamu nggak sendiri. Banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Saya juga pernah ngalamin. Dan hari ini kita bakal ngobrolin kenapa sih banyak dari kita ngerasa nggak punya kelebihan. Dan saya jamin, setelah kamu dengar ini, cara kamu melihat diri sendiri bakal berubah. Kita mulai penyebab pertama yaitu perbandingan sosial. Racun yang nggak kita sadari. Saya pengen kamu bayangin satu hal. Misalnya kamu lagi duduk santai, buka HP, terus mulai scroll TikTok atau Instagram. Awalnya biasa aja. Tapi lama-lama, kamu mulai ngerasa sesuatu. Ada teman kamu yang baru lulus dengan predikat kumlot. Ada yang tiba-tiba bisnisnya rame, cuan ratusan juta. Ada yang liburan ke luar negeri. Ada yang baru nikah. Hidupnya bahagia banget. Dan kamu masih di tempat yang sama. Merasa nggak ada perkembangan. Tiba-tiba merasa kamu jadi campur aduk. Kamu mulai ngerasa kecil, nggak berharga, dan mulai mikir, saya ngapain sih selama ini? Dan yang lebih parah lagi, kita sering nggak sadar kalau kita tuh cuma lihat highlight kehidupan orang lain. Kita nggak tahu di balik foto-foto liburan itu ada beberapa banyak stres dan kerja keras yang mereka lakuin. Kita nggak tahu di balik senyuman di Instagram Story, mungkin mereka juga punya masalah yang nggak mereka tunjukin. Tapi otak kita sudah keburu ngejudge. Mereka keren, saya nggak. Padahal perbandingan itu nggak adil. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang kita nggak punya, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Coba perhatikan, di sekitar kita pasti ada orang-orang yang merasa dirinya biasa aja. Mereka nggak punya prestasi yang mencolok, nggak punya skill yang dianggap keren, atau nggak pernah jadi pusat perhatian. Mungkin lo juga pernah ngerasain kayak gini. Misalnya lo punya temen yang kayaknya selalu unggul dalam segala hal. Dia pinter, aktif, sukses, dan rasanya dunia selalu berpihak sama dia. Sementara lo ngerasa stuck, nggak ada perkembangan, nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan semakin lo lihat pencapaian orang lain, semakin lo merasa kecil. Yang kedua adalah kita terlalu membuat ekspektasi yang terlalu tinggi, beban yang kita pasang sendiri. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, ekspektasi. Kadang kita merasa nggak punya kelebihan bukan karena kita benar nggak ada apa-apa, tapi karena kita pasang standar yang tinggi buat kita sendiri. Kamu ngerasa nggak berprestasi, karena kamu membandingkan diri sama orang-orang yang jauh di atas kamu. Kamu merasa nggak berbakat, karena kamu melihat orang-orang yang sudah jago di bidangnya. Kamu merasa gagal, karena kamu berekspektasi kalau harus sukses dalam waktu singkat. Tapi masalahnya, hidup itu nggak selalu tentang menang besar. Kadang kelebihan kita nggak selalu dalam bentuk prestasi gede yang bisa dipajang di media sosial. Kadang kelebihan itu ada di hal-hal kecil yang nggak kita sadari. Dan ini yang bakal kita bahas lebih dalam di bab berikutnya.
Gimana cara kita bisa nemuin kelebihan kita sendiri tanpa harus terjebak dalam perbandingan sosial atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu selama ini ngerasa nggak punya sesuatu yang spesial, jangan kemana-mana, karena kita bakal ngebantu kamu buat nemuin potensi terbaik yang ada dalam diri kamu. Gini deh, kamu pernah nggak sih ngerasa bingung kalau ditanya, apa kelebihan kamu? Kayaknya nggak ada yang bisa menjawab. Atau kalau ada, kamu ngerasa itu bukan sesuatu yang spesial. Padahal setiap orang itu punya sesuatu yang unik, sesuatu yang berharga. Masalahnya, banyak dari kita nggak pernah sadar atau bahkan nggak pernah tahu. Nah, di bagian ini, saya bakal kasih tahu gimana caranya kamu bisa nemuin dan ngembangin kelebihan kamu, biar kamu nggak ngerasa kayak nggak ada apa-apanya. Yang pertama, kamu bisa coba dengan hal baru. Jangan ngarep nemuin kelebihan kalau kamu nggak pernah nyari. Kamu tahu nggak kenapa banyak orang ngerasa nggak punya kelebihan? Karena mereka nggak pernah ngasih dirinya sendiri kesempatan buat nyari tahu. Kelebihan itu nggak jatuh dari langit. Kamu tidak akan bisa tiba-tiba bangun pagi terus boom. Sadar kalau kamu ternyata jago masak, pinter desain, atau berbakat di musik. Kelebihan itu cuma bisa kamu temukan kalau kamu ngasih diri kamu kesempatan buat nyoba berbagai hal baru. Kadang kita merasa nggak punya kelebihan bukan karena kita benar-benar nggak punya, tapi karena kita nggak pernah nyoba buat nemuin itu. Banyak orang bilang, gue nggak punya passion, gue nggak punya bakat, gue nggak punya apa-apa. Tapi pas ditanya, pernah coba sesuatu yang baru nggak? Jawabannya seringkali, pernah sih, tapi cuma sebentar. Terus gue ngerasa nggak cocok. Nah, itu dia masalahnya. Kadang kita terlalu buru-buru menyerah. Kita merasa nggak berbakat cuma karena kita nggak langsung jago dalam sekali coba. Padahal, kelebihan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Itu sesuatu yang harus dicari, diasah, dan dicoba berkali-kali. Coba deh perhatiin orang-orang yang jago di bidangnya. Musisi, atlet, desainer, konten kreator. Mereka nggak lahir langsung jago. Mereka mulai dari nol, gagal berkali-kali, terus belajar sampai akhirnya berkembang. Masalahnya, banyak dari kita yang berhenti sebelum sampai di titik itu. Seringkali kita juga terjebak dalam pola pikir bahwa kalau kita nggak langsung suka atau nggak langsung mahir, berarti itu bukan bidang kita. Padahal banyak orang awalnya nggak merasa cocok dengan sesuatu. Tapi setelah dijalani dan dipelajari lebih dalam, mereka justru menemukan potensi yang nggak mereka sadari sebelumnya. Jadi, kalau lo masih merasa nggak punya kelebihan, coba tanya ke diri sendiri. Gue udah nyoba hal yang baru belum? Jangan takut buat eksplorasi. Jangan takut buat gagal, karena seringkali kelebihan kita nggak ditemukan dalam satu langkah, tapi dalam perjalanan panjang yang penuh coba-coba. Cara yang kedua, dengan melihat kembali perjalanan hidup kamu. Jawaban seringkali ada di masa lalu. Kadang kelebihan kita ada di depan mata, tapi kita nggak sadar, karena kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Coba deh ingat-ingat lagi, selama ini ada hal apa saja yang sering kamu lakukan? Apa yang sering orang lain puji dari kamu? Atau hal apa yang kamu lakuin, kamu merasa enjoy banget? Misalnya, kamu yang mungkin gak pernah dapat penghargaan akademik, tapi dia selalu jadi pusat perhatian kalau kamu lagi ngumpul bareng teman-teman. Dia gampang akrab ke orang-orang baru, bisa bikin suasana jadi nyaman, dan selalu jadi tempat curhat. Itu kelebihan. Atau ada juga yang mungkin gak jago ngomong di depan umum, tapi dia sabar banget kalau ngajarin orang lain. Dia bisa ngejelasin sesuatu dengan detail, pelan-pelan, dan bikin orang lain belajar dari dia jadi ngerti. Itu juga kelebihan. Kadang kita terlalu membandingkan diri dengan standar yang orang lain buat, sampai kita nggak sadar kalau hal-hal yang kita lakuin dengan alami itu sebenarnya sesuatu yang berharga. Coba deh ingat-ingat lagi, apa hal yang sering kamu lakukan tanpa dipaksa? Apa yang bikin kamu senang? Dan apa yang sering orang lain apresiasi dari kamu? Tapi selama ini kamu anggap biasa aja. Mungkin kelebihan kamu bukan sesuatu yang besar di mata dunia, tapi itu bisa jadi sesuatu yang berharga kalau kamu sadari dan kembangkan. Ketiga adalah terima diri dan fokus pada proses. Berhenti ngarep hasil instan. Kadang kita udah punya kelebihan, tapi kita nggak menghargai karena terlalu sibuk ngejar kesempurnaan. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kamu udah coba sesuatu, tapi begitu lihat orang lain yang lebih jago, langsung down dan ngerasa nggak ada apa-apanya. Misalnya, ada orang yang dari kecil suka gambar. Dia sering coret-coret di buku, bikin karakter sendiri, atau sekedar gambar apa yang dia lihat.
Tapi begitu dia buka media sosial dan lihat orang lain yang gambarnya jauh lebih keren, tiba-tiba dia ngerasa gambarnya jelek. Dia mulai mikir, buat apa lanjutin kalau nggak sebagus mereka? Akhirnya dia berhenti. Bakat yang sebenarnya bisa dikembangkan malah mati di tengah jalan. Masalahnya, kita hidup di era di mana kita cuma lihat hasil akhir orang lain, tanpa tahu perjuangan di baliknya. Kita lihat ilustrator yang gambarnya luar biasa, tapi nggak lihat ribuan sketch jelek yang mereka buat sebelumnya. Kita lihat musisi yang lagunya viral, tapi nggak lihat berapa kali mereka latihan dan gagal sebelum akhirnya bisa sukses. Jadi kalau kamu udah mulai nemuin kelebihan kamu, jangan buru-buru menyerah. Fokus saja sama prosesnya. Jangan bandingkan awal kamu dengan hasil akhir orang lain. Semua orang punya timeline masing-masing. Yang penting terus jalan. Terakhir yaitu ubah mindset kamu. Kelebihan itu nggak harus spektakuler. Banyak orang ngerasa nggak punya kelebihan karena mereka berpikir kelebihan itu harus sesuatu yang wah. Harus bisa nyanyi keren, harus bisa bisnis sukses, harus jago olahraga. Padahal kelebihan itu nggak selalu tentang sesuatu yang besar. Kamu mungkin nggak jago akademik, tapi kamu punya empati yang tinggi, itu kelebihan. Kamu mungkin nggak bisa ngomong di depan umum, tapi kamu peka sama perasaan orang lain, itu juga kelebihan. Kamu mungkin nggak jago olahraga, tapi kamu selalu disiplin sama waktu, itu kelebihan. Kadang kelebihan kita nggak selalu berbentuk bakat. Bisa jadi itu adalah karakter kita, cara kita berinteraksi, atau cara kita melihat dunia. Dan kalau kamu sadar akan hal itu, kamu bisa mulai ngembangin dan manfaatin buat sesuatu yang lebih besar. Oke, untuk kesimpulannya, kamu bukan tidak punya kelebihan, tapi belum menemukannya. Kadang kita terjebak dalam pikiran, saya nggak punya kelebihan. Tapi coba deh, ubah cara berpikirnya. Alih-alih saya nggak punya kelebihan, katakan, saya belum menemukan atau saya sedang mengasahnya. Karena faktanya, setiap orang pasti punya sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa dikembangkan, asal mereka mau mencari dan memberi diri mereka kesempatan untuk berkembang. Kelebihan itu bukan sesuatu yang harus langsung spektakuler. Kamu nggak perlu jadi seorang maestro musik, atlet terkenal, atau jenius akademik buat diakui punya kelebihan. Bahkan hal-hal kecil yang kamu anggap biasa, cara kamu mendengarkan orang lain, cara kamu berpikir kreatif, cara kamu menyelesaikan masalah, itu bisa jadi kekuatan besar kalau kamu mau eksplor lebih dalam. Jadi daripada sibuk nyari jawaban di luar, mulai dari langkah kecil. Coba hal-hal baru, gali pengalaman kamu di masa lalu. Perhatikan hal-hal yang kamu lakukan dengan senang tanpa merasa terbebani. Fokus pada proses, bukan hasil instan. Karena pada akhirnya, bukan soal punya atau tidaknya kelebihan, tapi tentang siapa yang mau berusaha, menemukannya, dan mengasahnya sampai bersinar. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah saya punya kelebihan, tapi apakah langkah pertama yang bisa saya ambil hari ini untuk menemukannya. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.